Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Selain menyoroti keterkaitan sejumlah SPPG, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan pengadaan barang yang diduga terkait dengan program prioritas nasional tersebut. Penggeledahan masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat masih berlangsung. Pak Syarif, tadi malam kan disebutkan bahwa si Jalan DKK ini mengendalikan beberapa yayasan ya. Apakah di dalamnya juga objek penyidikan soal jual beli SPPG Pak ke pihak lainnya juga? Maksudnya jual beli SPPG itu termasuk yang kita dalami, termasuk jual beli. Maksudnya kan jual beli adalah memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami. Pak, itu kan terkait dengan salah satunya markup motor listrik Pak ya. Itu nanti barang-barang apakah itu akan dijadikan barang bukti Pak dilakukan penyitaan atau seperti apa Pak nanti ujungnya? Oh enggak, jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Nah, karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya, jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu. Pak, tanggal tepatnya naik tahap penyelidikan dan naik tahap penyidikan kapan Pak? Kemarin penyidikan dari Jumat kemarin. Penyidikan Jumat kemarin, ya. Lidiknya Pak? Minggu yang lalu. Oh, minggu yang lalu siap. Ini bakal ada TPPU-nya nggak sih Pak? Untuk saat ini belum. Kita masih penyidikan, murni penyidikan tindak pidana korupsi. Pak, terkait SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka ini nantinya akan diikut disita juga atau seperti apa ya? Yang disita apanya? SPPG-nya atau apa dibuktikan seperti itu Pak? Belum tentu. Jadi penyitaan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG-nya. Selama SPPG itu memang sedang melayani masyarakat, itu tidak akan kita berhentikan. Pak Sony kan ditangkap di hotel, itu dalam rangka dia bersembunyi atau emang bagaimana, kebetulan aja atau gimana? Bukan ditangkap, jadi itu dijemput maksudnya? Dijemput untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu dia dalam rangka sembunyi emang kalau di hotel atau? Belum tahu kita. Pak, sejauh ini dari yayasan yang mudah diperiksa sama Kejagung sendiri, itu ada dari keluarga ketiga tersangka nggak sih Pak? Nah, itu masih kita dalami dan masih ada pemeriksaan berarti sampai dengan hari ini. Pak, sejauh ini yang terafiliasi itu sudah terdata nggak sih Pak kisarannya? Masih kami data, masih bergerak terus, karena kita baru penetapan tersangka selama satu hari sehingga ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti dimanapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti. 3 tersangka ini sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi atau bagaimana Pak? Di hari yang sama kita periksa sebagai saksi. Oh, baru pertama kali waktu itu Pak ya? Hadir itu menyampaikan apa ya Pak? Diserang di pengacara dari Sony. Oh, saya cek, saya belum tahu. Pak, sejauh ini penyidik butuh pemeriksaan terhadap Bu Nani kan Pak? Ya Pak? Bu Nani. Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya, untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Bukti kuat apa sih Pak yang didapat sehingga 1 minggu itu langsung nggak sampai 1 minggu itu langsung naik ke penyidikan? Bisa, ada. Jadi yang penting kami punya 2 alat bukti ya. Alat bukti itu bisa alat bukti elektronik, ya, alat bukti dokumen, ya, alat bukti keterangan saksi dalam penyidikan ada. Karena untuk naik ke penyidikan itu dibutuhkan 2 alat bukti. Ya. 2 alat bukti untuk menyatakan bahwa di situ ada peristiwa pidana. Ya. Pak, di BBE-nya itu ada bukti transaksi juga Pak, berarti Pak? Dari materi penyidikan nanti. Apa ada jam tangan dan Handphone yang disita dari. Oh, itu ditemukan di ruang kerja salah satu tersangka. Tapi megang bukti elektronik bahwa ada transaksi yang mengalir ke Dadan ada Pak, selain keterangan saksi? Maksudnya?
selain keterangan saksi bahwa dana ini main, ada bukti elektronik transaksi aliran uang dana ke Dadan? Nah, itu masih masuk dalam materi belum bisa kita buka. Jadi ada beberapa hal yang memang belum bisa kita buka karena kita masih di awal-awal penyidikan. Ya. Pak, ini kan 3 tersangka ini kan memanfaatkan insentif dari SPPG. Nah, insentif ini yang dimaksud apa Pak? Karena kan di SPPG ini banyak ya, kalau dilihat dari aturan insentif ada yang membuka dan lain sebagainya. Nah, itu apa Pak yang dimanfaatkan? Kurang lebih yang 6 juta itu. Yang kurang lebih yang 6 juta itu. Yang per hari ya. Yang per hari itu ya Pak ya? Pak, berarti belum ada potensi kerugian dari negara ya? Potensi ada, sudah pasti ada. Kerugian. Jumlahnya sedang kita hitung. Pasti kerugian ada. Ya. Insentif untuk yayasannya ini ada buat aset atau Proses. Baru 1 hari. Bapak, kan ini mereka katanya bersama-sama melakukan itu ya Pak. Sebenarnya peran dari masing-masing ini seperti apa Nah, sih itu Pak? masih masuk materi pendidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua,